Malam pertama pernikahan kami, ibu mertua memberiku segelas jus jeruk. Katanya agar cepat hamil. Malam kedua perutku mual, malam ketiga aku muntah darah hingga dilarikan ke rumah sakit. Ucapan dokter membuatku syok. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Hidupmu punya cerita, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku selalu percaya, hidup yang terlalu tenang biasanya cuma jeda sebelum badai. Tapi malam itu, aku menepis pikiran itu jauh-jauh. Aku berdiri di depan cermin kamar pengantin, mengenakan kebaya putih sederhana. Tidak mewah, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatku terlihat seperti perempuan yang akhirnya sampai di titik aman hidupnya. Tanganku gemetar sedikit saat membenarkan selendang. Bukan karena takut menikah, lebih karena aku masih belum terbiasa dengan kata istri. Raka sudah sah menjadi suamiku. Namanya masih terasa asing di lidah, tapi hangat di dada. Kami menikah tanpa drama besar. Tidak ada tangisan lebay, tidak ada konflik keluarga, tidak ada mantan yang datang merusak suasana. Semuanya terlalu rapi, terlalu mulus. Seperti cerita yang sudah ditulis jauh sebelum aku masuk ke dalamnya. Raka duduk di tepi ranjang, membelakangiku. Kemeja putihnya masih rapi. Rambutnya sedikit basah karena baru wudhu. Dari caranya menunduk, aku tahu dia gugup. Entah kenapa itu membuatku tersenyum. Capek, tanyaku pelan. Dia menoleh, tersenyum kikuk. Lebih ke deg-degan. Aku tertawa kecil. Sama, kami tidak langsung saling mendekat. Ada jeda canggung yang manis, seperti dua orang yang sama-sama ingin melangkah, tapi takut salah pijak. Raka selalu begitu. Lembut, hati-hati, dan tidak pernah memaksakan apapun. Itulah yang membuatku yakin memilihnya. Dan mungkin itulah yang membuatku lengah. Ketukan pintu terdengar pelan. Masuk, kata Raka. Pintu terbuka, menampakkan Bu Ratna, ibunya. Beliau mengenakan mukena krem, wajahnya berseri, senyum yang sama seperti sejak pagi tadi. Hangat, penuh doa, penuh restu. Di tangannya, sebuah gelas bening berisi jus jeruk segar. Warna oranyenya terang, segar, menggoda. Nadira, katanya lembut, seolah memanggil anak kandung sendiri. Minum dulu ini, nak. Aku refleks berdiri. Oh, Bu, ngerepotin. Bu Ratna menggeleng. Ah, ibu senang. Ini jus jeruk, ibu peras sendiri. Bagus buat malam pertama. Aku melirik Raka. Dia mengangguk kecil, senyum sopan. Tidak ada tanda curiga, tidak ada keganjilan. Bu Ratna mendekat, menyerahkan gelas itu ke tanganku. Tangannya dingin. Aku ingat detail kecil itu, entah kenapa. Minum ya, katanya sambil menepuk punggung tanganku. Biar cepat hamil, dulu ibu juga begitu. Kalimat itu diucapkan ringan, seperti lelucon kecil antar perempuan. Tapi ada sesuatu dalam caranya menatapku. Terlalu dalam, terlalu lama. Yang membuatku sedikit salah tingkah. Aku tertawa kecil. Amin, Bu. Aku minum. 1 teguk, 2, 3. Rasanya asam segar, sedikit pahit di akhir. Jeruk murni, pikirku. Tidak ada yang aneh. Tidak ada rasa logam. Tidak ada bau mencurigakan. Justru menyegarkan tenggorokan yang kering karena seharian tegang. Bu Ratna memperhatikanku sampai gelas itu kosong. Bagus, katanya puas. Kalau begitu ibu pamit. Kalian istirahat. Sebelum keluar, ia menoleh ke arah Raka. Jaga istrimu baik-baik. Insya Allah, Bu, jawab Raka mantap. Pintu tertutup pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi setelah Bu Ratna pergi, kamar terasa sedikit lebih sunyi. Bukan sunyi yang damai, lebih seperti sunyi yang menunggu. Aku menggelengkan kepala, menertawakan pikiranku sendiri. Aku ini kebanyakan mikir. Mungkin karena masa kecilku terlalu penuh dengan kejutan buruk, jadi aku selalu curiga pada kebahagiaan.
Aku ini anak panti, dibesarkan tanpa orang tua, tanpa rumah tetap, tanpa kepastian. Dari kecil aku belajar satu hal, jangan terlalu percaya pada keadaan baik. Karena biasanya, keadaan baik datang dengan harga. Tapi Raka berbeda. Ia mendekat, mengambil gelas kosong dari tanganku, meletakkannya di meja. Kamu kelihatan tegang. Aku tersenyum. Mungkin karena hari ini panjang. Raka mengangguk. Kalau capek, kita istirahat dulu. Kita nggak harus apa-apa malam ini. Kalimat itu entah kenapa membuat mataku panas. Aku mengangguk cepat. Terima kasih. Kami duduk berdampingan di ranjang. Tidak saling menyentuh dulu. Hanya diam. Mendengarkan napas masing-masing. Untuk sesaat aku merasa aman. Benar-benar aman. Aku tidak tahu, malam itu adalah malam terakhir aku merasa aman tanpa syarat. Sekitar 1 jam kemudian, perutku mulai terasa tidak nyaman. Bukan sakit, bukan mual, lebih seperti perih halus. Seperti ada api kecil yang baru dinyalakan, belum membesar, tapi cukup untuk mengganggu. Kamu kenapa? Tanya Raka saat aku sedikit meringis. Gak apa-apa, jawabku cepat. Mungkin masuk angin. Aku tidak ingin merusak suasana. Aku terlalu ingin pernikahan ini berjalan normal. Terlalu ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa hidupku akhirnya lurus. Aku tidak tahu bahwa racun tidak selalu datang dengan rasa pahit. Kadang ia datang dalam bentuk jus jeruk segar, disajikan oleh tangan yang paling kita percaya. Malam itu, aku tertidur dengan perut sedikit perih dan hati yang terlalu tenang, dan aku tidak tahu bahwa ketenangan itulah tanda pertama bahaya. Aku terbangun saat subuh dengan rasa perih di perut yang belum juga hilang. Bukan sakit yang bikin teriak. Lebih seperti nyeri samar yang menetap, seolah ada tangan kecil yang mencengkeram lambungku dari dalam, lalu diam di sana. Tidak bergerak, tidak pergi. Aku menarik napas pelan, mencoba bangun tanpa membangunkan Raka. Dia tidur miring menghadapku, wajahnya tenang, damai. Seperti laki-laki yang tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah arah, dan aku adalah pusat pusarannya. Aku ke kamar mandi, membasuh wajah. Cermin memantulkan wajahku yang sedikit pucat, tapi masih wajar. Aku menepuk pipi sendiri. Tenang, Nadira. Ini cuma adaptasi. Setelah salat subuh, rasa perih itu sedikit mereda. Aku kembali ke kamar. Raka sudah bangun. Kamu oke? Tanyanya sambil duduk. Kayaknya maaf kamu dikit, jawabku. Setengah bohong, setengah berharap itu benar. Raka langsung berdiri. Aku bikinin teh hangat. Aku mengangguk. Lagi-lagi sikapnya yang sigap dan perhatian membuatku merasa bersalah karena sempat curiga pada hidup yang baik. Pagi itu, kami sarapan bersama di meja makan rumah orang tua Raka. Rumah besar, bersih, tenang. Terlalu tenang bahkan. Tidak ada suara televisi keras. Tidak ada pembicaraan yang saling potong. Semuanya tertib. Bu Ratna sudah duduk rapi dengan mukena yang belum dilepas. Tangannya memegang tasbih. Nadira kelihatan pucat, katanya sambil menatapku. Tatapannya cepat, lalu kembali ke tasbih. Kurang istirahat ya? Iya bu, jawabku sopan. Mungkin kecapekan. Bu Ratna mengangguk seolah sudah menduga jawabanku. Wajar, pengantin baru, nada suaranya datar. Tidak salah, tapi juga tidak hangat. Sarapan berjalan seperti biasa. Aku mencoba makan, tapi 2 suap nasi sudah cukup membuat perutku berontak. Aku menahan diri, tidak ingin terlihat manja. Setelah Raka berangkat kerja, dia hanya izin setengah hari. Aku membantu Bu Ratna di dapur. Lebih tepatnya, menemani. Karena sebenarnya, dia tidak benar-benar butuh bantuanku. Duduk saja, Nad, katanya. Ibu sudah biasa sendiri. Aku duduk di kursi dapur, memperhatikan cara Bu Ratna memotong buah. Tangannya cekatan, terlatih. Seperti orang yang terbiasa mengukur sesuatu dengan presisi. Dulu ibu juga tinggal sama mertua, katanya tiba-tiba. Tidak mudah. Aku mengangguk.
Iya bu, tapi ibu belajar satu hal, lanjutnya sambil menyusun potongan jeruk di blender. Dalam rumah tangga, yang paling penting itu keteraturan. Aku melirik blender. Jeruk-jeruk itu terlihat segar. Oranyanya cerah. Keteraturan, ulangku. Iya, jangan ada yang keluar jalur. Bu Ratna menekan tombol blender. Suaranya mengisi dapur. Bising. Menutup kemungkinan aku bertanya lebih jauh. Jus jeruk kembali disajikan di hadapanku. Kamu minum ya, katanya sambil menyodorkan gelas. Biar lambungnya enakan. Aku ragu sepersekian detik. Entah kenapa, ingatan tentang jus semalam muncul lagi. Tentang rasa pahit samar di akhir. Bu, ini perlu? Tanyaku hati-hati. Bu Ratna tersenyum. Senyum yang sama. Terlalu rapi. Ibu gak akan kasih yang gak baik buat menantu sendiri. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku minum. Tidak sampai habis kali ini. Setengah gelas. Perutku langsung terasa hangat. Lalu perlahan, perihnya kembali. Lebih kuat dari tadi pagi. Aku menahan napas. Terima kasih bu, kataku. Siang itu, aku lebih banyak berbaring di kamar. Raka pulang lebih cepat. Kamu kenapa? Tanyanya panik saat melihatku meringkuk. Perutku gak enak, jawabku jujur. Kayak melilit. Raka mengelus punggungku. Kita ke dokter? Jangan dulu, kataku cepat. Mungkin cuma maag, nanti juga reda. Aku tidak tahu kenapa aku menolak. Mungkin karena aku takut dibilang lebay. Mungkin karena aku terbiasa menahan sakit sejak kecil. Di panti asuhan, sakit adalah kemewahan. Kalau tidak berdarah, ya dianggap sehat. Sore menjelang malam, rasa mual mulai datang. Pelan, menggulung. Seperti ombak kecil yang tahu kapan harus membesar. Aku bolak-balik ke kamar mandi, tapi tidak muntah. Hanya mual kering yang menyiksa. Raka semakin panik. Bu Ratna datang ke kamar. Kenapa, Nat? Tanyanya lembut. Perutnya mual, Bu, jawab Raka. Bu Ratna menghela napas pelan. Asam lambung itu, ia menatapku. Tatapan yang membuatku merasa diperiksa. Ibu bikinin jus lagi ya? Biar netral. Aku ingin menolak. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Raka sudah mengangguk. Terima kasih, Bu. Beberapa menit kemudian, jus itu datang lagi. Aku minum dengan tangan gemetar. Rasanya sama. Asam. Segar. Pahit di akhir. Dan kali ini, mual itu tidak hilang. Ia menetap. Malam kedua pernikahanku, aku tidak tidur nyenyak. Aku terbangun berkali-kali. Keringat dingin membasahi punggung. Setiap kali aku membuka mata, aku melihat Raka duduk di sampingku, memegang tanganku. Aku di sini, katanya berulang kali. Aku ingin percaya. Tapi di sela-sela kantuk dan mual, satu pikiran kecil muncul, tajam dan mengganggu. Kenapa sakitku selalu datang setelah jus itu? Aku mengusir pikiran itu cepat-cepat. Terlalu kejam untuk dicurigai. Terlalu tidak masuk akal. Aku menutup mata, mencoba tidur, dan tidak tahu bahwa malam berikutnya tubuhku tidak akan memberi kesempatan untuk menyangkal lagi. Aku bangun dengan rasa mual yang menampar tanpa aba-aba. Bukan mual biasa. Ini seperti ada sesuatu yang berontak dari dalam perutku, mendorong naik, memaksa keluar, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Tenggorokanku panas, kepalaku ringan, seperti melayang tapi berat di saat yang sama. Aku berlari ke kamar mandi, muntah, kosong. Hanya cairan bening dan rasa perih yang bikin mataku berair. Aku bersandar di dinding kamar mandi, napas terengah. Lantai terasa dingin di telapak kakiku, tapi keringat dingin tetap mengalir di punggung. Ya Allah, bisikku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali tubuhku selemah ini. Bahkan saat di panti dulu, saat aku demam tinggi atau maag kambuh, rasa sakitnya tidak seperti ini. Ini bukan sakit yang datang dan pergi. Ini sakit yang menetap, seperti sengaja tinggal. Raka terbangun karena suara muntahku. Nad, dia berlari masuk, memegang pundakku. Kita ke rumah sakit. Sekarang. Aku menggeleng cepat, kepalaku berdenyut.
Jangan, tunggu sebentar, aku cuma mual. Kamu dari kemarin cuma bilang cuma, katanya, suaranya mulai bergetar. Ini nggak normal. Aku tahu dia benar. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang menahan. Rasa takut yang tidak jelas bentuknya. Seperti kalau aku ke rumah sakit sekarang, sesuatu akan terbuka. Dan aku belum siap. Aku membilas mulut, bangkit pelan. Dunia sedikit berputar. Aku janji, kataku lirih. Kalau siang ini masih begini, kita ke dokter. Raka menatapku lama, lalu mengangguk. Jangan keras kepala. Aku tersenyum lemah. Aku sudah terlalu sering keras kepala demi bertahan hidup. Pagi itu, aku tidak sanggup sarapan. Bau nasi saja membuat perutku kembali melilit. Aku hanya duduk di meja, memegang gelas air putih. Bu Ratna masuk ke ruang makan dengan langkah tenang. Nadira belum makan, tanyanya. Belum kuat, Bu, jawab Raka lebih dulu. Nada suaranya sopan, tapi aku menangkap nada khawatir yang disembunyikan. Bu Ratna mengangguk pelan. Ibu bilang juga apa? Asam lambung. Ia menatapku. Tatapan itu lagi, tajam tapi singkat. Seperti dokter yang sedang membaca gejala. Jeruknya tadi malam diminum habis. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Bu Ratna tersenyum kecil. Bagus. Kata itu jatuh terlalu berat. Biar ibu buatkan lagi ya, katanya santai. Yang ini agak beda. Ibu campur madu. Aku refleks mengangkat kepala. Bu, mungkin jangan dulu. Ruangan mendadak terasa lebih hening. Bu Ratna menoleh. Kenapa? Aku mencari alasan. Otakku kosong. Perut saya, kayaknya nggak cocok yang asam. Bu Ratna diam sejenak. Lalu tersenyum lagi. Senyum yang tidak pernah berubah bentuk sejak aku mengenalnya. Asam itu yang bikin netral, Nat, katanya lembut. Kalau kamu nggak minum, nanti malah makin perih. Raka ragu. Apa nggak sebaiknya kita ke dokter aja, Bu? Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku melihat Bu Ratna menatap Raka lebih lama. Dokter, ulangnya. Ini masih ringan, jangan dibesar-besarkan. Nada suaranya tetap halus, tapi ada tekanan di baliknya. Tekanan yang membuat Raka terdiam. Aku tahu perasaan itu. Perasaan ketika seseorang berbicara bukan untuk didiskusikan, tapi untuk ditaati. Aku akhirnya mengangguk pelan. Nggak apa-apa, Rak. Aku minum dikit. Bu Ratna segera ke dapur. Saat blender kembali berbunyi, jantungku ikut berdetak lebih cepat. Suara itu sekarang terdengar berbeda. Lebih keras, lebih mengganggu. Gelas itu kembali ke hadapanku. Warnanya sedikit lebih gelap. Bau jeruknya masih segar. Tapi entah kenapa, hidungku menangkap aroma lain. Samar, seperti besi basah. Tanganku gemetar saat memegang gelas. Minum ya, kata Bu Ratna. Aku menatap cairan itu lama. Ingatanku melompat tanpa izin. Usia 16 tahun, panti asuhan. Rasa perih di perut. Malam-malam muntah tanpa suara. Kata Maag yang diulang-ulang tanpa pernah diperiksa lebih jauh. Aku meneguknya. Baru satu teguk, mual itu langsung meledak. Aku berdiri terlalu cepat. Gelas terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai, pecah. Cairan oranye menyebar di ubin putih. Aku menutup mulut, berlari ke kamar mandi. Kali ini, aku muntah hebat. Tubuhku membungkuk, kejang. Napasku putus-putus. Rasa panas menjalar dari perut ke dada, ke tenggorokan. Air mataku mengalir tanpa aku minta. Raka masuk, panik. Nat, ya Allah. Aku ingin bilang sesuatu, tapi yang keluar hanya suara muntah dan erangan pelan. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Kenapa bisa separah ini? Katanya pelan. Aku mengangkat kepala. Pandanganku kabur. Tapi aku melihat jelas, wajahnya tidak panik. Ia mengamati, seperti memastikan sesuatu bekerja. Dan di detik itu, di antara rasa sakit dan pusing yang membuatku hampir pingsan, satu kesadaran dingin menyusup ke pikiranku. Ini bukan Maag biasa. Ini bukan kebetulan. Tubuhku sedang dirusak.
dan seseorang di rumah ini tahu persis caranya. Malam ketiga pernikahanku belum datang, tapi aku tahu kalau aku bertahan sampai malam akan ada sesuatu yang jauh lebih buruk menungguku. Aku tidak ingat jelas kapan siang berubah menjadi malam. Yang aku ingat hanya rasa panas di perutku, yang makin lama makin tak tertahankan. Seperti ada cairan mendidih yang tumpah perlahan, menggerogoti bagian dalam tubuhku tanpa ampun. Aku terbaring di ranjang, memeluk perut, napasku pendek-pendek. Raka duduk di sampingku, wajahnya tegang. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah takut aku menghilang kalau dilepas sedetik saja. Kita ke rumah sakit sekarang, katanya. Bukan bertanya, memutuskan. Aku ingin mengangguk, tapi kepalaku terasa terlalu berat. Dunia berputar pelan, lalu berhenti, lalu berputar lagi. Keringat dingin membasahi pelipisku. Aku bangkit dengan susah payah, niatnya ke kamar mandi. Tapi baru 2 langkah, lututku lemas. Nat, Raka sigap menahan tubuhku. Saat itulah sesuatu naik cepat dari perut ke tenggorokanku. Aku menutup mulut. Terlambat. Cairan hangat menyembur keluar dari mulutku, jatuh ke lantai kamar. Bukan sisa minuman, bukan cairan bening, merah. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Darah. Banyak. Panik menyambar dadaku lebih cepat dari rasa sakit. Tubuhku gemetar hebat. Napasku terputus-putus, seperti paru-paruku lupa cara bekerja. Darah, bisikku, nyaris tak bersuara. Raka membeku sepersekian detik. Lalu dunia berubah jadi kacau. Ibu, teriaknya. Bu Ratna muncul di ambang pintu, masih mengenakan mukena. Matanya langsung tertuju ke lantai. Darah. Aku menunggu teriakan. Kepanikan. Tapi yang aku lihat hanya alisnya yang sedikit mengernyit. Ya Allah, katanya pelan. Tangannya naik ke dada. Ini kok bisa begini? Aku ingin percaya itu kaget. Tapi tubuhku, yang sudah terlalu lama belajar membaca bahaya, merasakan sesuatu yang salah. Raka tidak menunggu lama. Ia mengangkatku, membungkus tubuhku dengan selimut. Aku merasa ringan. Terlalu ringan. Seperti tubuhku tidak sepenuhnya milikku lagi. Mobil melaju cepat di malam yang sepi. Lampu-lampu jalanan jadi garis-garis panjang di mataku. Aku muntah lagi di dalam plastik yang Raka siapkan. Darah lagi. Suara Raka bergetar saat bicara. Tahan, Nat. Tolong tahan. Aku ingin bilang aku mencoba. Tapi lidahku terasa tebal. Pandanganku mulai menyempit. Aku sempat melihat Bu Ratna di kursi belakang. Ia memeluk Al-Quran erat-erat. Bibirnya bergerak tanpa suara. Berdoa mungkin. Atau berpura-pura. Aku tidak tahu kapan aku kehilangan kesadaran. Yang jelas, saat aku membuka mata lagi, lampu putih menyilaukan penglihatanku. Bau antiseptik, suara langkah cepat. Tekanan darah turun. Pasang infus 2 jalur. Siapkan ICU. Aku ingin bertanya apa yang terjadi, tapi tubuhku tidak patuh. Ada selang di hidungku. Dadaku naik turun berat. Raka muncul di sisi pandangku. Matanya merah. Wajahnya pucat. Nat, kamu dengar aku? Tanyanya cepat. Aku mengedip. Itu saja yang sanggup kulakukan. Tangannya menggenggam tanganku. Dingin dan berkeringat. Kamu kuat? Ya, kamu kuat. Aku ingin tertawa. Kalau saja dia tahu betapa lelahnya aku. Aku didorong masuk ke ruang ICU. Pintu tertutup. Dunia di luar menghilang. Yang tersisa hanya aku, rasa sakit, dan pikiran yang mulai menyusun potongan-potongan aneh. Beberapa waktu kemudian, aku tidak tahu berapa lama, seorang pria berjas putih berdiri di samping ranjangku. Wajahnya serius. Matanya tajam, tapi tenang. Bu Nadira, katanya. Aku menggerakkan mata. Saya Dr. Alvino. Namanya terasa asing, tapi nadanya membuatku waspada. Ia menoleh ke arah Raka yang berdiri di sisi lain ranjang. Pak Raka, saya perlu bicara. Aku ingin ikut mendengar. Tapi kepalaku terlalu berat. Aku memejamkan mata, setengah sadar. Suara dokter itu terdengar samar, tapi jelas cukup untuk menghantamku. Istri Anda tidak keracunan makanan biasa.
Aku membuka mata. Raka terdiam. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Dari hasil awal pemeriksaan, lanjut dokter. Alvino pelan tapi tegas. Ada indikasi paparan zat kimia tertentu. Bukan sesuatu yang ada di dapur rumah tangga. Dadaku terasa sesak. Napasku semakin berat. Bu Ratna berdiri di dekat pintu ICU. Aku melihat bayangannya. Masih dengan mukena. Masih dengan Al-Quran di tangan. Dokter menoleh sebentar ke arahnya, lalu kembali ke Raka. Dan satu hal lagi, katanya. Nadira tidak mengonsumsi zat ini sekali saja. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya menunjukkan tanda paparan lama. Pola kerusakannya bukan baru. Kata-kata itu seperti palu. Kenangan lama menyentak pikiranku. Ranjang besi panti asuhan. Perut melilit di tengah malam. Darah di wastafel yang cepat-cepat aku siram sebelum ketahuan. Aku menggigil. Dokter itu menarik napas. Kami akan lakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi satu hal pasti. Ia berhenti sejenak. Istri Anda sedang berjuang antara hidup dan mati. Aku menatap langit-langit ICU yang putih polos. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku sadar. Pernikahan ini bukan awal hidup baruku. Ini adalah lanjutan dari sesuatu yang sudah lama dimulai. Dan seseorang telah menungguku sampai aku cukup dewasa untuk dihancurkan dengan rapi. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa asing. Seperti bukan milikku lagi. Ada jarum di tangan, selang di hidung, dan bunyi bip, bip yang konsisten di samping kepala. Nafasku berat. Setiap tarikan terasa seperti menggesek sesuatu di dalam dada. Aku butuh beberapa detik untuk menyadari aku masih hidup. Raka duduk di kursi dekat ranjang ICU. Kepalanya tertunduk, tangan menutup wajah. Saat aku menggerakkan jari, ia langsung mendongak. Nad, suaranya pecah. Kamu sadar? Aku mengangguk lemah. Tenggorokanku kering. Saat aku mencoba bicara, yang keluar hanya desis pelan. Jangan dulu, katanya cepat. Dokter bilang kamu belum boleh banyak ngomong. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan yang tidak ia sembunyikan. Bukan takut kehilangan istri, tapi takut menemukan sesuatu. Pintu ICU terbuka pelan. Dr. Alvino masuk bersama seorang perawat. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang berubah dari sorot matanya. Lebih waspada. Bu Nadira, katanya sambil berdiri di samping ranjangku. Kami sudah dapat hasil pemeriksaan awal. Aku menelan ludah. Dadaku berdebar tidak karuan. Lambung Anda mengalami iritasi berat, perdarahan, dan nekrosis di beberapa bagian. Lanjutnya. Ini bukan karena maag. Aku memejamkan mata sesaat. Zat yang kami temukan. Ia berhenti sebentar, seperti memilih kata. Adalah zat kimia industri. Raka berdiri. Maksudnya, Dr. Alvino menatapnya lurus. Kalium dikromat cair. Nama itu jatuh di ruangan ICU, seperti benda asing. Tidak akrab, tidak manusiawi. Apa itu? Raka bertanya pelan. Zat oksidator kuat, jawab dokter. Digunakan di industri. Sangat berbahaya jika masuk ke tubuh. Apalagi dicampur dengan cairan asam seperti jeruk. Aku merinding. Gambaran jus jeruk, warna oranye cerah itu muncul lagi di kepalaku. Apakah ini racun mematikan? Raka bertanya. Suaranya hampir berbisik. Dr. Alvino menggeleng. Tidak selalu. Aku membuka mata. Dalam dosis kecil, lanjutnya, zat ini tidak langsung membunuh. Tapi ia merusak lambung, ginjal, dan sistem reproduksi. Aku merasa jantungku berhenti sesaat. Sistem reproduksi, ulang Raka. Dokter mengangguk. Paparan berulang bisa menyebabkan rahim tidak mampu mempertahankan kehamilan. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada rasa sakit fisik. Aku menatap langit-langit, air mata mengalir pelan tanpa suara. Dan yang perlu Anda ketahui, kata Dr. Alvino, nadanya berubah lebih serius. Paparan ini tidak terjadi sekali.
Raka menoleh cepat. Maksud dokter? Dokter menatapku. Tatapan itu membuat napasku tercekat. Bu Nadira, katanya langsung padaku. Dari kondisi jaringan dan respons tubuh Anda, kami memperkirakan Anda pernah mengonsumsi zat serupa sekitar 7-8 tahun lalu. Dunia seakan menyempit. Suara mesin ICU menjauh. Yang tersisa hanya ingatan. Aku 16 tahun. Panti asuhan. Malam-malam panjang dengan perut melilit. Darah yang kusembunyikan. Diagnosis maag akut yang tak pernah dipertanyakan. Aku gemetar. Itu tidak mungkin. Raka menggeleng. Waktu itu dia masih remaja. Justru karena itu, jawab dokter. Alvino. Zat ini sering disamarkan dalam minuman asam. Sulit dideteksi. Dan efeknya jangka panjang. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam diriku. Bukan organ. Kepercayaan. Apakah dia bisa hamil? Raka bertanya ragu, takut mendengar jawabannya. Dr. Alvino diam sejenak, lalu berkata hati-hati, sulit, tapi belum tentu mustahil. Aku terisak pelan. Dokter menoleh ke Raka lagi. Namun ada hal lain yang perlu kami sampaikan. Raka menegang. Tubuh istri Anda menunjukkan respons imun yang tidak biasa. Lanjutnya. Seolah-olah pernah belajar melawan zat ini. Aku menatapnya bingung. Paparan lama justru membentuk antibodi langka, jelasnya. Itu sebabnya kondisi kali ini cepat memburuk. Tubuhnya bereaksi keras. Aku terdiam. Jadi tubuhku mengenal racun itu, seperti mengenal musuh lama. Pintu ICU kembali terbuka. Bu Ratna berdiri di luar, wajahnya pucat, matanya sembab. Dok, katanya pelan. Menantu saya bagaimana? Dr. Alvino menoleh ke arahnya. Stabil, tapi kritis, jawabnya singkat. Bu Ratna mengangguk, memeluk Al-Quran lebih erat. Alhamdulillah. Aku menatapnya dari balik selang dan infus. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat ibu mertua yang perhatian. Aku melihat seseorang dari masa laluku. Seseorang yang mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, di ruang ICU yang sunyi, satu kesadaran dingin menancap di kepalaku. Racun itu punya nama, dan seseorang di keluargaku tahu persis cara menggunakannya. Aku terbangun dari mimpi yang sama. Aku berlari di lorong panti asuhan yang panjang dan gelap. Lampu-lampunya mati setengah. Di ujung lorong ada seorang perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya disanggul rapi, tubuhnya tegap. Aku memanggilnya. Ia menoleh. Wajahnya kabur. Tapi senyumnya jelas. Aku terbangun dengan napas tersengal. Suara mesin ICU masih setia menemani. Cahaya pagi menyusup lewat celah jendela. Tubuhku terasa sedikit lebih ringan dibanding kemarin. Sakitnya masih ada, tapi tidak lagi menelan kesadaranku bulat-bulat. Raka tidur di kursi, kepalanya bersandar ke dinding. Wajahnya kusut, matanya sembab. Aku menatapnya lama. Aku mencintai laki-laki ini. Dan itu yang membuat semuanya terasa lebih kejam. Rak, panggilku pelan. Ia langsung terbangun. Nad, kamu kenapa? Aku mau duduk, kataku. Ia sigap membantu. Tangannya gemetar sedikit. Aku pura-pura tidak melihat. Beberapa menit kemudian, Dr. Alvino datang lagi. Kali ini tidak sendirian. Seorang perawat membawa map tebal. Kondisi Anda membaik, kata dokter itu. Tapi ada hal yang ingin kami tanyakan. Aku mengangguk. Apakah Anda pernah tinggal di panti asuhan? Tanyanya. Dadaku mengencang. Iya. Sekitar 8 tahun lalu? Iya. Apakah Anda sering sakit waktu itu? Aku menunduk. Ingatan itu datang seperti banjir. Sering, jawabku jujur. Terutama perut. Dr. Alvino membuka map. Kami menemukan catatan lama. Rumah sakit kecil di daerah pinggiran. Diagnosisnya maag berdarah misterius. Tidak ada penyebab pasti. Raka menoleh ke arahku. Wajahnya berubah. Aku menarik napas. Kami minum obat dari panti. Katanya vitamin. Dokter menutup map itu pelan. Bu Nadira, obat itu kemungkinan besar mengandung zat yang sama. Ruangan terasa menyempit.
Artinya, Raka berbisik. Artinya, potong dokter. Ini bukan kejadian pertama. Dan bukan kebetulan. Aku memejamkan mata. Jadi aku tidak gila. Tubuhku memang mengingat. Setelah dokter pergi, aku dan Raka terdiam lama. Sunyi di antara kami terasa berat. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Akhirnya ia bertanya. Aku tersenyum pahit. Karena waktu itu, aku pikir aku cuma anak panti yang sering sakit. Siapa yang mau dengar? Raka mengepalkan tangan. Ini kejahatan. Aku menatapnya. Dan pelakunya tahu aku akan hidup. Raka menggeleng pelan. Nat, ibu nggak mungkin. Aku memotongnya. Raka. Ia terdiam. Aku belum menuduh, kataku lirih. Aku cuma ingin kamu mulai melihat. Pintu ICU terbuka. Bu Ratna masuk. Langkahnya pelan. Wajahnya penuh empati. Ia mendekat, menggenggam tanganku. Nat, kamu sudah lebih baik? Tanyanya lembut. Tangannya dingin. Sentuhan itu memicu sesuatu di dalam kepalaku. Potongan-potongan kecil menyatu. Suara blender. Lorong panti. Wajah perempuan bersanggul. Aku menatap wajah Bu Ratna. Dan tiba-tiba, aku ingat. Sangat jelas. Bu, suaraku bergetar. Ibu pernah ke panti asuhan Melati kan? Bu Ratna berhenti bergerak. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Retakan kecil. Dulu, katanya pelan, ibu sering membantu kegiatan sosial. Jawaban yang rapi, terlalu rapi. Sebagai apa? Tanyaku. Ia tersenyum. Donatur. Aku mengangguk pelan. Pemiliknya bernama Bu Ratna juga. Raka menoleh cepat. Bu Ratna tertawa kecil. Kebetulan saja. Aku balas tersenyum. Iya, kebetulan. Sunyi jatuh di antara kami. Aku tidak punya bukti. Belum. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan. Tatapan matanya. Itu bukan tatapan orang yang terkejut. Itu tatapan orang yang sedang menilai. Apakah rencananya masih aman? Bu Ratna melepas genggamannya. Kamu istirahat ya nak. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ia menoleh ke Raka. Jaga istrimu. Kalimat yang sama. Tapi kali ini terdengar seperti peringatan. Setelah ia pergi, Raka berdiri mematung. Rak, kataku pelan. Kalau aku benar, kamu siap dengar kebenaran. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Apapun, katanya. Aku di pihakmu. Aku menutup mata. Karena aku tahu, kebenaran berikutnya tidak hanya akan menghancurkan ibu mertuaku, tapi juga pernikahanku. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena rasa sakit. Obat-obatan membuat tubuhku setengah mati rasa. Tapi karena pikiranku bekerja terlalu keras. Menyusun ulang hidupku sendiri seperti puzzle yang selama ini sengaja diacak. Potongan-potongan itu kini mulai pas. Wajah perempuan bersanggul di mimpiku. Suara langkah di lorong panti. Tangan dingin yang menyodorkan vitamin. Dan satu nama yang terus berdengung di kepala. Bu Ratna. Pagi itu, Dr. Alvino datang lebih awal. Tidak sendirian. Kali ini ia membawa seorang perempuan paruh baya berkacamata, psikolog rumah sakit. Kami ingin memastikan kondisi mental Anda juga stabil, katanya sopan. Aku mengangguk. Aku tahu ini bukan sekadar pemeriksaan rutin. Psikolog itu duduk di sampingku. Bu Nadira, saya ingin bertanya tentang masa kecil Anda. Aku menarik napas panjang. Silakan. Apakah Anda ingat siapa pengelola panti asuhan tempat Anda dibesarkan? Aku menoleh ke Raka. Ia berdiri di dekat jendela, wajahnya tegang. Aku ingat, jawabku pelan. Namanya Bu Ratna. Ruangan terasa hening. Psikolog itu menulis sesuatu. Apakah Anda yakin? Aku baru ingat sekarang, kataku jujur. Dulu aku terlalu kecil untuk peduli nama. Tapi wajahnya, caranya bicara. Aku ingat. Dokter. Alvino saling pandang dengan psikolog itu. Kami sudah melakukan pengecekan administratif, kata dokter itu akhirnya. Dan memang benar. Panti asuhan Melati dulu dikelola oleh seseorang bernama Ratna Wulandari. Aku menelan ludah. Dengan alamat dan tanggal lahir, lanjutnya.
Yang sama dengan ibu mertua Anda. Raka berbalik cepat. Apa? Aku memejamkan mata. Jadi aku tidak salah. Tidak berhalusinasi. Tidak membesar-besarkan. Ibu mertua yang setiap hari mendoakanku adalah perempuan yang pertama kali merusak tubuhku. Raka terduduk di kursi. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Itu nggak mungkin, katanya lirih. Ibu nggak pernah cerita apa-apa soal panti. Justru karena itu, kataku pelan. Karena ini bukan cerita yang ingin dia dengar. Siang harinya, Raka menghilang cukup lama. Aku tahu ia mencari jawaban. Dan aku tahu, jawaban itu akan datang dengan harga mahal. Sore menjelang maghrib, Raka kembali. Wajahnya berubah. Bukan lagi bingung, hancur. Ayahku, bukan ayah kandungku, katanya tanpa pembukaan. Kalimat itu menggantung di udara. Apa? Suaraku hampir tidak keluar. Raka tertawa kecil, tawa kosong. Aku nemu dokumen lama, tes DNA, perjanjian keluarga, semua disimpan ibu. Dadanya naik turun. Aku anak dari hubungan yang nggak pernah diakui. Kalau aku punya anak kandung, garis itu akan ketahuan. Aku memejamkan mata. Maka inilah alasannya. Kenapa aku dipilih? Kenapa aku aman? Kenapa rahimku harus dihancurkan pelan-pelan? Jadi, aku membuka mata, menatapnya. Pernikahan kita awalnya bukan kebetulan, potongnya cepat. Ibu yang ngenalin kamu ke aku, lewat yayasan, lewat rekomendasi. Ia memukul pahanya sendiri frustasi. Aku bodoh, aku pikir itu cuma kebetulan sosial. Aku tersenyum pahit. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang seperti kita. Malam itu, Bu Ratna datang ke rumah sakit. Sendirian. Tanpa mukena. Tanpa Al-Quran. Ia berdiri di depan ranjangku, menatapku lama. Tidak ada senyum. Tidak ada kepura-puraan. Sejak kapan kamu ingat? Tanyanya datar. Aku merinding. Tapi aku menatap balik. Sejak tubuh saya hampir mati, jawabku. Ia mengangguk pelan. Tubuh memang tidak pernah lupa. Raka berdiri. Ibu, apa yang ibu lakukan ke Nadira? Bu Ratna menoleh ke anaknya. Tatapannya lembut dan dingin sekaligus. Aku menyelamatkan kamu, katanya tenang. Aku terkekeh pelan. Dengan merusak hidup saya? Kamu masih hidup, jawabnya cepat. Dan akan tetap hidup. Itu rencananya. Aku menahan air mata. Sejak umur 16, ia tidak menyangkal. Kamu anak panti, katanya datar. Tidak ada keluarga, tidak ada yang akan menuntut. Raka berteriak. Ibu gila, Bu Ratna menoleh padanya. Aku ibu yang berpikir jauh. Ia menatapku lagi. Kamu seharusnya bersyukur. Aku memilih kamu karena kamu kuat. Aku tertawa. Kali ini pahit. Tidak, Bu. Ibu memilih saya karena saya bisa dikorbankan. Sunyi. Itu kata yang tidak bisa ia bantah. Langkah kaki terdengar di lorong. Polisi, wajah Bu Ratna berubah tipis. Bukan panik, tapi kecewa. Seharusnya kamu mati pelan, katanya padaku lirih. Bukan begini. Aku menatapnya dengan mata basah. Sayangnya, tubuh saya belajar bertahan. Tangannya diborgol. Dan di saat ia digiring keluar, aku sadar. Puncak konflik bukan saat kebenaran terungkap, tapi saat aku berhenti menjadi korban. Bu Ratna dibawa pergi tanpa perlawanan. Aku menyaksikannya dari ranjang rumah sakit. Tubuhku masih lemah, tapi kesadaranku jernih untuk pertama kalinya sejak menikah. Borgol di tangannya berbunyi pelan saat ia digiring melewati lorong. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya tatapan terakhir ke arahku. Tatapan seorang perempuan yang kalah bukan karena ketahuan, tapi karena perhitungannya meleset. Aku memejamkan mata. Raka tidak mengejarku dengan pertanyaan. Tidak memelukku. Ia berdiri diam di sudut ruangan, seperti laki-laki yang baru saja kehilangan seluruh peta hidupnya. Aku nggak tahu harus bilang apa, katanya akhirnya. Aku menghela napas panjang. Tidak semua luka butuh kata-kata. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Proses hukum dimulai. Polisi bolak-balik datang, mencatat keterangan,
membawa botol kecil yang ditemukan di dapur rumah Bu Ratna. Botol bening, tutup logam, berlabel samar, benda kecil yang hampir merenggut hidupku. Dokter Alvino menjelaskan semuanya dengan bahasa yang tenang, tapi tidak pernah lunak, tentang zat kimia, tentang tujuan, tentang rencana panjang yang dimulai sejak aku masih remaja. Yang mengejutkan, katanya suatu sore, tubuh Anda justru membentuk antibodi. Itu yang membuat kondisi kali ini cepat terdeteksi. Aku tersenyum kecil. Jadi, tubuh saya menyelamatkan saya. Ya, katanya. Luka lama Anda justru jadi pelindung. Ironis, tapi nyata. Di sisi lain, media mulai berdatangan. Kisah ibu mertua beracun cepat menyebar. Nama panti asuhan ikut terseret. Anak-anak panti dipindahkan. Penyelidikan dibuka ulang. Aku tidak mau diwawancara. Aku sudah cukup lama menjadi tontonan. Raka mengurus semuanya. Pengacara, polisi, keluarga besar yang tiba-tiba ribut sendiri. Aku melihatnya berubah dalam waktu singkat. Dari anak tunggal yang patuh, menjadi laki-laki dewasa yang terpaksa berdiri tanpa ibu. Suatu malam, saat aku sudah dipindahkan ke ruang rawat biasa, Raka duduk di tepi ranjangku. Aku tahu aku gak sepenuhnya bersih, katanya lirih. Pernikahan ini dimulai dari kebohongan. Aku menatapnya. Lama. Raka, kataku pelan, kebohongan terbesar bukan tentang asal-usulmu, tapi tentang pilihan. Ia menunduk. Kamu memilih diam, lanjutku. Dan diam itu melukai aku. Air mata jatuh dari matanya. Ia tidak menghapusnya. Aku siap bertanggung jawab, katanya. Kalau kamu mau pergi, aku terima. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Aku terdiam lama. Di kepalaku ada dua suara saling bertabrakan. Yang satu ingin lari, yang lain ingin tetap tinggal dan membangun ulang segalanya dari nol. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku perlu sembuh, bukan cuma tubuhku. Raka mengangguk. Aku tunggu. Ia bangkit, lalu berhenti di pintu. Apapun keputusanmu, aku berterima kasih karena kamu masih hidup. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar rumah sakit. Sunyi, tidak ada mesin ICU, tidak ada jeritan, hanya napasku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku memikirkan masa depan. Bukan sebagai korban, bukan sebagai istri, tapi sebagai diriku sendiri. Dan aku sadar satu hal, bertahan bukan berarti tinggal. Kadang, bertahan berarti berani memilih. Ruang sidang itu dingin, meski tanpa pendingin. Aku duduk di bangku saksi dengan tangan terlipat di pangkuan. Tubuhku sudah pulih, tapi bekasnya masih ada. Di perut, di kepala, dan di cara napasku sesekali tertahan saat mengingat malam-malam itu. Bu Ratna duduk di kursi terdakwa. Rambutnya kini disanggul sederhana. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam. Perempuan itu tidak terlihat seperti penjahat. Ia terlihat seperti ibu-ibu baik yang bisa kau temui di pengajian pagi. Dan justru itu yang membuat semuanya lebih mengerikan. Jaksa memulai dengan bukti-bukti, rekam medis lama, catatan panti asuhan, botol zat kimia, dan kesaksian ahli forensik. Semua ditata rapi, seolah hidupku bisa diringkas dalam map coklat. Lalu giliranku berbicara. Aku berdiri. Nafasku sempat goyah, tapi aku tidak mundur. Saya tidak tahu sejak kapan saya dianggap ancaman, kataku. Suaraku bergema di ruangan. Yang saya tahu, sejak kecil, tubuh saya tidak pernah sepenuhnya menjadi milik saya sendiri. Aku menceritakan semuanya. Panti asuhan, perawatan yang terasa terlalu rutin, minuman-minuman sehat yang tak pernah kutolak, karena kupikir itu bentuk kasih. Saat aku menyebut jus jeruk, beberapa orang di ruang sidang bergeser tak nyaman. Bu Ratna menatap lurus ke depan. Hakim memberi isyarat agar aku lanjut. Malam pertama pernikahan, kataku. Saya pikir itu perhatian. Malam ketiga, saya muntah darah. Suara di ruang sidang lenyap. Aku menelan ludah. Saya selamat bukan karena dia berhenti, tapi karena tubuh saya lebih dulu melawan.
Pengacara Bu Ratna berdiri, berusaha mematahkan ceritaku dengan kata-kata teknis. Tapi satu persatu saksi ahli menjelaskan pola, niat, dan tujuan. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang tak bisa diputar balik. Bu Ratna akhirnya bicara. Aku hanya ingin dia berguna, katanya datar. Aku membesarkannya, aku merawatnya, aku berhak menentukan masa depannya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Hakim mengetukkan palu. Tidak ada satu pun manusia yang lahir untuk dijadikan alat, katanya tegas. Vonis dijatuhkan. Saat Bu Ratna dibawa keluar, ia menoleh ke arahku sekali lagi. Tidak ada kebencian, tidak ada penyesalan, hanya kehampaan. Di luar gedung pengadilan, wartawan menunggu. Kamera, mikrofon, pertanyaan. Aku berjalan lurus melewati mereka. Raka berdiri di ujung tangga. Wajahnya tegang, tapi matanya jujur. Kamu hebat, katanya. Aku tersenyum tipis. Aku hanya jujur. Ia mengangguk. Aku akan menepati janjiku, apapun keputusanmu. Aku menatap gedung pengadilan yang perlahan menjauh di belakangku. Hari itu, aku tidak pulang ke rumah kami. Aku pergi ke tempat yang lebih sunyi. Tempat aku bisa mendengar pikiranku sendiri tanpa interupsi masa lalu. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku menulis surat. Bukan untuk hakim, bukan untuk media, tapi untuk diriku sendiri. Tentang apa yang akan kutinggalkan, dan apa yang akan kupilih. Aku menulis surat itu di kamar kecil penginapan dekat stasiun. Tidak mewah, tidak sunyi total, tapi cukup jauh dari ingatan yang menempel di dinding-dinding rumah lama. Surat itu pendek. Isinya bukan kemarahan, bukan tuntutan, bukan juga penyesalan. Isinya pengakuan. Aku hidup, dan itu cukup untuk hari ini. Aku melipat kertas itu dengan rapi, lalu menyimpannya di tas. Entah akan kuberikan pada siapa, atau mungkin hanya akan kusimpan sebagai bukti bahwa aku pernah memilih diriku sendiri. Pagi harinya, Raka datang. Ia tidak membawa bunga, tidak membawa kata-kata besar, hanya dirinya sendiri. Lelaki yang kini juga sedang belajar runtuh. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suami, bukan sebagai anak Bu Ratna, bukan sebagai pewaris apapun, hanya Raka. Aku mau hidup, jawabku jujur. Dan aku belum tahu caranya kalau masih di tempat yang sama. Ia mengangguk. Tidak memaksaku tinggal, tidak memintaku kembali. Aku akan menunggumu, katanya. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai orang yang berharap. Aku tersenyum, senyum yang tidak sempurna, tapi nyata. Beberapa bulan berlalu, aku pindah kota, bekerja di klinik kecil sebagai staf administrasi. Tubuhku masih butuh pemulihan, tapi jiwaku mulai bernapas. Aku belajar satu hal penting. Trauma tidak pergi hanya karena pelaku dihukum. Ia pergi pelan-pelan saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Suatu sore, aku kembali ke rumah sakit, tempat semuanya hampir berakhir. Dr. Alvino menyapaku dengan senyum tipis. Kondisi Anda stabil, katanya. Rahim Anda memang tidak ideal, tapi bukan itu inti hidup, kan? Aku mengangguk. Ia menambahkan pelan, kalimat yang dulu menghantuiku. Kini terdengar berbeda. Yang paling berbahaya bukan racunnya, tapi orang yang menyebut pengendalian sebagai kasih sayang. Aku keluar dari rumah sakit dengan langkah ringan. Di halte, ponselku bergetar. Pesan dari Raka. Aku belajar hidup tanpa rahasia. Kalau suatu hari kamu ingin pulang, rumahku bukan lagi warisan, tapi ruang aman. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap langit senja. Oranye, hangat, tidak menuntut apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti arti keluarga. Bukan soal darah, bukan soal nama belakang, bukan soal rahim yang berfungsi atau tidak. Keluarga adalah tempat di mana doa tidak diselipkan racun, dan cinta tidak datang dengan syarat tersembunyi. Aku mengetik balasan singkat. Terima kasih. Hari ini aku baik-baik saja. Dan itu sudah cukup.